come on. Do I look like a steak to you? Yeah. Marty, run! Halo guys, kembali lagi bersama gua di Film Santai. So, seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Madagaskar. Film keluaran tahun 2005 ini menceritakan tentang kaburnya beberapa ekor hewan yang melarikan diri dari zona nyamannya bersama mantan, yang melarikan diri dari zona nyamannya di kebun binatang dan ingin menghirup udara segar di alam liar. Ya udah lur, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat videonya. Namun sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga, oke? Check this out. Awal cerita berlatar di kebun binatang yang berada di New York City, Amerika Serikat. Terdapat dua ekor hewan, yaitu Alex si singa dan Marty si zebra, yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Kala itu, si Alex memberikan sebuah hadiah untuk Marty berupa mainan bola salju bertema dirinya, yang selama 10 tahun itu ia terus-terusan memberikan hadiah yang sama kepadanya. Namun bukannya senang, Marty ini malah merasa bosan. Sebab selama 10 tahun berada di sana, ia hanya bisa loncat-loncat di situ, ngesot di situ, boker di situ, bahkan cebok pun di situ. Kemudian bel terbukanya kebun binatang pun berbunyi, dan si Alex dengan semangatnya membangunkan dua lagi temannya, yaitu Gloria dan Melma. Lalu para pengunjung pun juga mulai berdatangan untuk melihat mereka semua. Gather round, people. Big show about to start. Just smile and wave, boy. Ketika yang lain sedang menghibur para pengunjung, para penguin ini yang dipimpin oleh Skipper dan beranggotakan Rico, Private, dan Kowalski malah dengan sendok pop mie menggali lubang untuk melarikan diri dari sana. Dan berharap keluar lubang sudah sampai di Antartika. Ngimpi emang ya. Namun seketika harapan itu pun pupus. Yaudah pastilah. Karena saat keluar lubang mereka hanya pindah ke selimut tetangga. Mereka hanya pindah ke kandang tetangga sebelah milik Marty. Dan ketika mereka akan pergi, Marty pun mencegahnya dan bertanya, "Lu ngapain bego?" Lalu Skipper pun menjawab bahwa ia akan kabur ke habitat aslinya, yaitu alam liar. Seketika Marty pun tertarik untuk bisa pergi ke alam liar juga. Hingga kebun binatang pun tutup dan semua orang mulai berbondong-bondong pergi dari sana. Kemudian malam harinya mereka semua pun berkumpul merayakan ulang tahun Marty. Dan si Melma memberikan sebuah hadiah termometer untuknya, yang merupakan termometer dubur pertama milik Melma. Kira-kira rasanya apa ya? Strawberry kah? Apa jeruk? Ya, yang tahu komen di bawah ya. Sampai akhirnya ada masa di mana ia meniup lilin kue tersebut dan membuat sebuah keinginan. Lalu alangkah terkejutnya mereka saat tahu keinginan Marty, yaitu ingin pergi ke alam liar. Sontak mereka melarang temannya itu untuk pergi ke sana. Namun si Marty ini ngotot ingin pergi ke alam liar dan ingin mencoba air bersih dan juga melihat pemandangan alam yang indah. Tapi karena mereka tetap melarangnya, Marty pun berkecil hati dan tentunya kecewa. Sedangkan mereka bertiga pergi untuk tidur ke kandangnya masing-masing. Namun di tengah-tengah malam, Alex dibangunkan oleh Melma karena ia tidak melihat Marty di kandangnya. Di sini Alex khawatir jika Marty pergi sendirian ke alam liar, tersesat kedinginan di luar sana. Akhirnya mereka pun terpaksa keluar kebun binatang untuk mencari keberadaan Marty. That room has some nifty little sinks you can wash up. Nick's lost again. Di sisi lain, Marty dengan santainya berada di luar kandang dan kini sudah berada di Grand Central. Sedangkan mereka baru turun dari kereta dan membuat panik semua orang. Ya gimana mau gak panik? Orang singa, kuda nil, jerapah naik kereta, kan lucu. Sampai akhirnya mereka menemukan Marty dan langsung memeluknya, sebab mereka sangat khawatir kepadanya. Karena kegaduhan tadi,
Para polisi beserta semua skuad PUBG dan mungkin para bot-botnya juga mengepung mereka semua di satu tempat lalu menembakkan obat bius agar semuanya bisa terkendali dan aman. I love you so much. Candyman. Oh, man. Ugh. Kala itu, Alex dan yang lainnya mulai terbangun dalam keadaan terkurung di dalam kotak yang mereka kira saat itu akan dipindahkan ke kebun binatang lain. Dan benar saja, perkiraan mereka pun tepat. Namun bukan ke kebun binatang lain, melainkan dipindahkan ke benua lain dengan kapal kargo bersamaan dengan para penguin juga. Dan para penguin pun tak tinggal diam. Dengan bakat terpendam yang mereka miliki, para penguin pun berhasil lolos dengan mudah lalu mulai bergerak menuju ruang kendali kapal. Sedangkan di dalam kotak, Alex dan Marty saling menyalahkan satu sama lain, sampai Melma dan Gloria pun dibuat kesal olehnya. Dan karena keributan itu, tali-tali yang mengikat mereka mulai lepas, dan juga membuat kotak mereka mulai berjatuhan ke laut, lalu terpisah satu sama lain terbawa arus ombak. Don't go. Setelah beberapa lama terombang-ambing gak jelas, akhirnya kotak yang berisi Alex terdampar ke sebuah pulau, entah di mana itu asalnya. Saat itu dalam keadaan panik, Alex pun berlari-lari mencari teman-temannya, hingga pagi pun menjelang. Memang usaha itu tak pernah mengkhianati hasil. Setelah lama mencari, Alex pun akhirnya bisa menemukan teman-temannya satu persatu, dan bisa berkumpul lagi bersama mereka. Disinilah mereka baru menyadari bahwa mereka tersesat. Namun, Melma mengira bahwa tempat ini merupakan kebun binatang San Diego dengan kebun yang luas dan simulasi alam yang bagus. Lalu tiba-tiba Alex mendengar sebuah musik dari dalam hutan, dan mereka bertiga pun mendengarnya juga. Kemudian mereka langsung bergegas ke sumber suara tersebut dan menemukan sekumpulan binatang lemur sedang berpesta ria yang dipimpin oleh Julien dengan asistennya yaitu Maurice dan Mort. I like to move it, move it. I like to move it, move it, move it. You like to move it, move it. Nice and sweet and sassy. Alright? We should have bought chips and dip. Wait. Futon! The futon! Namun lemur-lemur itu tiba-tiba ketakutan sebab terdapat pemangsa alami mereka yang sering mereka sebut sebagai Fusa. Untung saja Alex datang ke sana dan berhasil mengusir para Fusa tersebut. Melihat itu, Julien dengan para warganya menyambut Alex dan lainnya dengan baik, sembari berterima kasih kepada Alex karena telah mengusir para Fusa-Fusa tersebut. Lalu sempat berkata selamat datang di alam liar. Mendengar itu, Alex seketika kaget dan izin untuk boker sebentar. I'm swimming back to New York. I know my chances. Dengan keadaan panik, Alex ingin keluar dari pulau itu sesegera mungkin. Namun Gloria mencegahnya, sedangkan Marty dengan bahagia menari-nari kegirangan sebab keinginannya tercapai. Ternyata tak hanya Alex yang tidak senang dengan alam liar. Gloria dan Melma juga tidak menyukainya. Sampai-sampai Melma membuat kuburannya sendiri dan Alex membuat batas wilayah antara dia dengan Marty. Wait to see the look on Marty's face when he sees this. Any rescue boat within 1,000,000 miles to this bait. Borrow some of Marty's fire. But I can't do it! Oh my... what? Done, you old heck. Kala itu Melma dan Gloria menyerah lalu bergabung dengan Marty meninggalkan Alex sendirian. Tapi si Marty di situ mengajak Alex untuk bergabung bersama yang lain dan bersenang-senang. Akan tetapi ia menolak ajakan Marty dan memilih untuk sendirian saja. Setelah berpikir dua kali, si Alex memang membutuhkan teman-temannya di sisinya, lalu memutuskan untuk bergabung ke wilayah Marty. Seaweed on a stick. Well, thanks. It does kind of hit the spot, doesn't it? Di sana mereka semua bersenang-senang layaknya seperti orang-orang pada nongkrong di pantai, seperti main gaple, merumus togel dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka semua pun tidur
dan Alex bermimpi memakan banyak steak. Yang aslinya adalah pantatnya Marty. 27, 28, 29, 30. Lalu mereka kembali tidur. Di sisi lain di Antartika, para penguin yang baru sampai dan melihat badai, seketika mereka tidak betah berada di sana. Kembali ke Alex and Friends, di mana saat mereka bangun tidur, mereka sudah berada di hutan bersama para lemur, karena para lemur itu yang membawanya ke sisi surga mereka, atau wilayah yang paling indah dan subur. Hey! Ooh, got you there! I'm it. You win. Come on, Alex. Come on. Here we go. That's it. Now let's get some. the cat! Disitulah sifat agresif dari seorang singa muncul dan Alex yang tadinya lemas karena kelaparan, sekarang mulai aktif dan lincah. Sampai puncaknya ketika Alex akan tampil di hadapan para lemur. Excuse me. You're biting my... No, I didn't. Did I? You kind You of... look like a steak to you. Yeah. Marty, run! Untung saja lemparan kelapa Maurice tepat sasaran dan membuat Alex sadar kembali bahwa yang ia kejar adalah temannya sendiri. Saat itu, Alex menyesali perbuatannya kepada sahabat karibnya itu dan memilih berpisah dengan teman-temannya agar mereka semua selamat. Bright blessed day. What a wonderful I think to myself. Di sisi lain, mereka bertiga melihat sendiri betapa kejamnya alam liar. Dan tiba-tiba mereka menyadari bahwa Alex adalah temannya dan harus menolongnya. Ketika itu, tak sengaja mereka mendengar suara klakson kapal, lalu segera menghampirinya. Dan benar saja, itu adalah sebuah kapal tepat di depan mereka. Sontak mereka melambai-lambai memberi isyarat agar kapal itu mau mendatangi mereka. Lalu turunlah para penguin dari kapal tersebut bersamaan dengan perginya Marty yang menyusul Alex untuk memberitahunya bahwa ada bala bantuan datang untuk menjemput mereka. The boat's here. We can go home. Alex! Ketika bertemu dengannya, Marty mengajak Alex untuk pergi bersamanya. Namun si Alex menolak untuk pergi dengannya karena Marty bisa dalam bahaya. Lalu ia memutuskan untuk menjauhinya. Akan tetapi, Marty tidak langsung menyerah begitu saja. Ia dengan gigih tetap membujuk Alex untuk mau pergi bersamanya. Namun tiba-tiba sekebulan fusa datang dan mulai mengincar Marty untuk dijadikan santapan mereka. Who's the Hulk? With you boys. My kill. Mine. Alex, eat. Thanks for not giving up. Untung saja Alex datang menolong teman-temannya yang berada dalam kesulitan sampai bisa berkumpul bersama-sama lagi. Oh, you want some of this? Got my fun back! Kemudian mereka semua berkumpul untuk makan-makan dengan Alex yang sudah bisa makan dengan makanan alternatif selain steak, yaitu sushi. Saat itu mereka berempat sepakat dan memutuskan untuk kembali ke New York dan pergi ke kehidupan nyamannya dahulu. Lalu We should tell them that the boat's out of gas. dan cerita pun bersambung. So, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Atau malah biasa saja? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itu sangat membantu saya agar dapat membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya berikutnya.
Bye-bye.